apa kabarnya yang di rumah? Baik ya pastinya. Nah adik-adik, tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember, di mana orang-orang percaya merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adiknya yang di rumah, duduk manis ya. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah sungguh nyata bagi kita semua. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kemuliaan hanya bagi Allah. Adik-adik, bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pastinya kita semua bahagia ya adik-adik. Kita angkat pujian Ku Bahagia. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami ingin mengucap syukur atas penyertaan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Saat ini kami ingin beribadah, kiranya Tuhan Yesus menyertai dalam ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus menyertai doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita siarkan kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Kita angkat pujian. Hai, siarkan di Wow.
dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Dan di dalam pujian ini kita diingatkan supaya kita tidak pernah bosan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Hai kawan-kawan. Mari katakan, ku tidak bosan, Sebelumnya, Ibu akan mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga pada minggu hari ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan diri kami dalam sekolah minggu ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang bisa membuka Alkitab, ya, karena firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, yaitu cerita tentang seorang yang sangat luar biasa yang diberikan satu peristiwa yang kita sebutkan ini peristiwa langka, karena dia mengalami penglihatan ketika dalam penglihatannya itu dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dengan kemuliaannya, dan juga dia melihat malaikat-malaikat dengan segala kemuliaan yang ada dalam kehidupan surgawi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita bayangkan ya, jikalau kita bisa dapat kesempatan seperti seseorang ini ya, dia dapat melihat bagaimana keadaan surgawi di sana, keadaan surga, makhluk-makhluk surga, ya termasuk juga malaikat di sana. Nah, bagaimana jika kita bisa melihat itu ya? Ya tentu kita merasa sangat senang, ya, sangat takjub, sangat heran, sangat luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mau tahu siapa dia? Dia namanya Yesaya. Ya, Yesaya ini adalah orang yang hidup di tengah-tengah orang yang anggap saja pada saat itu memiliki kelakuan, banyak orang yang memiliki kelakuan yang tidak benar ya. Dan Yesaya mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan, dia melihat dan bertemu dengan malaikat. Dan ketika dia melihat itu semua, apa yang Yesaya lakukan? Dia lari? Tidak ya. Yesaya tidak lari. Tapi ketika dia melihat penglihatan yang sangat luar biasa
dia sangat takut, ya. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang suka berkata yang kotor, ya. Karena dia hidup di tengah-tengah orang yang juga berdosa, jadi lingkungannya, tempat dia tinggal pun juga hidupnya sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sangat takut, ya, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia sangat takut, ya. Sehingga pada saat dalam ketakutannya itu, Yesaya didatangi oleh satu orang malaikat, ya. Malaikat ini ada 6 sayapnya. 2 sayap menutupi wajahnya, 2 sayap menutupi kakinya, dan 2 sayap lagi dipakai untuk terbang, melayang-layang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat ini datang kepada Yesaya, Yesaya mendengar suara seperti ini. Dosamu telah diampuni, kesalahanmu telah dihapus, kata malaikat itu. Mendengar hal itu, Yesaya menjadi sangat gembira. Dia sangat bersukacita karena dia diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, pada saat dia bersukacita, datanglah suara, "Siapakah yang mau aku utus?" Lalu saya mendengar suara itu dan dia berkata, "Saya Tuhan, saya siap untuk diutus." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena sukacita Yesaya, ya, dia siap untuk melayani Tuhan, karena dia telah merasakan pengampunan daripada Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan kita melalui Yesaya, supaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diajarkan untuk mengenal cinta kasih Tuhan. Kita mengenal bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib memberikan keselamatan bagi kita. Kita juga perlu belajar seperti Yesaya, ya, bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan pertama hidup takut akan Tuhan, ya. Adik-adik bisa hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang adalah orang yang bisa disebut dengan orang yang berbahagia. Hidup takut akan Tuhan adalah orang yang hidup yang taat, ya, rajin membaca kitab, berdoa, dengar-dengaran terhadap nasihat, didikan orang tua, yang menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Lalu kita juga perlu belajar seperti Yesaya, merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dengan cara apa? Kita mau dan siap untuk menerima segala tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nah, tugas kita adalah menjadi anak-anak pembawa terang. Nah, pembawa terang ini yaitu melakukan segala apa yang baik, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang baik yang kita lakukan dengan sukacita itu akan menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita lakukan segala sesuatu yang baik, baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah teman-teman kita, ya, dan juga baik kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, ya, dan semuanya sudah adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi yang kedua ini adalah hidup mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari juga kita sama seperti Yesaya merespon panggilan Tuhan, merespon kasih Tuhan dalam kehidupannya dengan mau melayani Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik siap untuk melayani Tuhan? Ya, jadilah anak yang takut akan Tuhan, dan juga jadilah anak yang senantiasa untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa, lepas tangan, tutup mata, karena kita berdoa kepada Tuhan, kita menghadap tahtanya yang Maha Kudus. Mari kita memiliki sikap yang benar ketika kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui Yesaya kami boleh diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Pimpinlah kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan
dapat merespon kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan itu dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup melakukan segala sesuatu yang baik, sehingga itu semua dapat menjadi berkah. Pimpinlah kami supaya kami dapat menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, baik mereka yang pada saat ini belajar dari rumah, mereka yang pada saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa boleh menuntun kehidupan mereka. Dalam pendidikan, Engkau yang memberkati. Engkau memampukan mereka Tuhan, supaya mereka dapat melewati pendidikan mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan baik dan penuh sukacita. Berkatilah juga keluarga, kedua orang tua yang mendampingi mereka, yang bekerja, dan dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Pimpinlah juga orang tua, anak-anak Tuhan, sehingga pun mereka senantiasa boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih kepada pelayanan guru-guru sekolah minggu. Engkau yang memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu ada banyak anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Mereka semakin mengenal akan Engkau dan cinta kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Diberkatilah kehidupan kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hidup kami, seluruh masa depan kami, bahkan dalam segala rencana hidup kami, bahkan pada hari ini masing-masing kami yang hidup di tengah-tengah pandemi ini, untuk dipimpin oleh kuat kuasa tangan Tuhan. Kami alaskan doa ini dan kami akhiri di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Untuk adik-adik di rumah, terima kasih ya sudah mengirimkan video ayat hafalannya minggu ini. Dan ini dia Pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Amin. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu depan. Mari kita memberikan persembahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa untuk pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi kakak-kakak bersekolah minggu dan dalam usaha pekerjaannya. Orang tua kami juga berikanlah kesehatan dan kekuatan saat mereka bekerja. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita
pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami menyenangkan hati Engkau dan membawa sukacita bagi kami semua. Dan kiranya Engkau pun memberkati aktivitas kami seminggu yang akan datang. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selalu ingat kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terlebih lagi harus selalu ingat jaga kesehatan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.